Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video di channel Fuji Rahayu, yaitu Learning Journal penulisan berita dan artikel pertemuan ke 14, yaitu pertemuan terakhir, oke, atau 13 gitu. Nah teman-teman, di episode kali ini aku bakal nyampein hal-hal yang penting, yang pastinya bermanfaat, dan yang pastinya seru untuk dibahas. Oke, langsung aja teman-teman, saksikan sampai akhir ya. Bye bye. Nah teman-teman, pertemuan kemarin itu kelompok aku, yaitu kelompok 4, ngebahas tentang creative writing. Nah, di situ menjelaskan pemakalah, menjelaskan apa sih creative writing, jenis ragam creative writing, dampak creative writing itu seperti apa dalam penulisan. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu dulu nih, apa sih creative writing itu? Nah, creative writing itu adalah gaya penulisan yang gak cuma nyampein info doang, tapi di dalamnya bisa bikin orang mikir, bisa bikin orang penasaran, bisa bikin orang ke bawah suasana. Nah, gimana sih cara buatnya? Nah, untuk bisa menulis dengan creative writing ini kita harus punya imajinasi yang kuat, imajinasi yang luas, punya bakat, dan punya kepekaan yang mendalam. Gitu. Nah, teman-teman, apa sih tujuan nulis kreatif itu? Apa sih tujuan creative writing itu? Kan nulis biasa aja juga ya oke-oke aja kan, kalau semisalkan kita udah sering membaca. Nah, ini tujuan daripada penulisan kreatif itu supaya tulisan kita beda dengan orang lain dan gak ngebosenin. Nah, supaya tulisan itu lebih berkesan, tulisan itu lebih hidup, dan orang-orang juga bisa gampang memahami apa yang kita tulis. Apalagi nih, khusus orang yang sekiranya emang gak suka baca gitu, contohnya aku. Nah, dengan adanya creative writing itu kita lebih suka lebih gampang untuk memahami kan, memahami isi daripada tulisan-tulisan tersebut gitu, supaya tulisan itu lebih hidup lagi, lebih berenergi, lebih ngerasa tulisan itu lebih bermakna, itu lebih gampang dipahami. Jadi itu tujuan daripada penulisan kreatif. Nah, dalam tulisan creative writing ini, tema apa aja sih yang bisa diangkat, tema apa aja sih yang bisa dibentuk dalam creative writing ini? Nah, dalam penulisan creative writing banyak sekali tema yang bisa kita tulis. Contohnya kita menulis tentang tokoh inspiratif, tentang kita eksplor jalan-jalan, tentang makanan, tentang seni dan budaya, sampai ke isu-isu yang sedang merebak, yaitu tentang politik negara, tentang ekonomi negara, asal dikemas dengan baik, dengan rapi, dan tidak berlebihan. Itu kuncinya. Jika memang kita membutuhkan informasi-informasi yang lebih akurat, itu dipastikan creative writing ini hadir dan ada, asal tidak harus berlebihan. Karena jika berlebihan, itu melanggar daripada aturan-aturan, khawatir pesan yang ingin disampaikan tertutupi oleh creative writing ini. Makanya harus hati-hati kalau misalkan kita pengen mengemas dengan tulisan yang kreatif seperti itu gitu. Nah teman-teman, gimana sih cara nulis creative writing ini? Tentunya kamu harus punya wawasan atau imajinasi yang luas. Nah, ada beberapa trik nih yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semua. Yang pertama, kamu harus mengemas informasi itu dengan sebaik mungkin dan seasik mungkin. Misalnya, kamu buat cerita atau dikemas dengan gaya storytelling, dengan kayak deskripsi yang lebih hidup lagi. Terus, pakai kutipan-kutipan yang asik, pakai kata-kata atau gaya bahasa yang lebih sederhana lagi agar mudah dipahami dengan pembaca seperti itu gitu. Dan pastinya jangan lupa membawa emosi-emosi agar pembaca lebih merasakan isi daripada penulisan tersebut gitu. Nah, sekarang dampak penerapan creative writing pada penulisan berita dan artikel.
Ternyata teman-teman, kalau dampaknya itu kan pasti ada dua, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, di sini aku bakal ngejelasin dampak positifnya terlebih dahulu. Pertama, memudahkan pembaca untuk memahami. Kedua, bisa lebih menarik perhatian daripada pembaca-pembaca yang sekiranya kurang suka membaca. Nah, bisa menyampaikan lebih mudah lagi. Nah, bisa diingat oleh orang-orang itu lebih lama gitu. Nah, tentu ada dampak negatifnya. Pertama, bisa bisa ketimpangan informasi yang akan disampaikan. Contohnya terlalu lebay gitu, ketika kita mengemas suatu tulisan itu terlalu berlebihan, khawatir fakta atau apa yang akan kita sampaikan itu tertutupi oleh si creative writing ini gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam mengemas suatu informasi, apalagi informasi yang seru yang sekiranya itu hal-hal yang harus disampaikan kepada publik dengan informasi-informasi yang lebih akurat lagi gitu. Tentunya jangan sampai membuat pembaca itu kebingungan. Mana sih informasi yang lebih akurat? Nah, kok ini mah lebih ke lebih ke banyak desainnya atau apa, lebih ke banyak peperatelnya gitu lah ya. Jadi ketika kita ingin menulis creative writing, diusahakan jangan sampai berlebihan. Boleh nulis creative writing dalam tema apapun itu, asal jangan berlebihan ya. Ini gitu. Itu tadi aku udah ngejelasin tentang apa sih creative writing itu, bagaimana jenis ragamnya, tema apa aja yang bakal kita pilih atau bisa kita tulis dalamnya, dampak positif dan dampak negatif seperti itu. Mungkin hari ini cukup sampai di sini aja pembahasan aku terkait penulisan creative writing pada penulisan berita dan artikel. Semoga bisa dipahami oleh halayak, oleh siapa aja para penonton. Ya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya Fuji Rahayu pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. And see you, bye.